Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Bu atas waktunya Oke. pada sore hari ini meluangkan waktu bagi saya Ya, ya Bu untuk wawancara terkait dengan dilema etika ya, yang terjadi di sekolah kita. ya, siap. Baiklah Ibu, begini Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bagi kami CGB Angkatan 10 ini untuk istilahnya tugas dalam demonstrasi kontekstual yang akan kami jalani Ibu. Iya. Baiklah Ibu, terkait dengan dilema etika ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kalau kasus-kasus dilema etika itu adalah benar melawan benar, Pak. Tapi kalau ini yang mungkin kadang sulit. Tapi kalau bujukan moral itu sudah jelas, benar melawan salah. Jadi untuk mengidentifikasinya sudah jelas. Tapi yang sulit itu yang benar melawan benar atau dilema etika itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Untuk dilema etika itu saya gali lebih mendalam dulu. Jadi memang karena benar melawan benar itu kadang pengambilan keputusan itu sulit. Tetapi yang perlu diperhatikan di dalam benar melawan benar itu adalah latar belakang yang membersamai permasalahan tersebut. Kita lihat, kita analisis mana yang lebih condong, terutama untuk kepentingan siswa atau berpihak pada siswa. Jadi yang penting untuk kepentingan siswa gitu. Ya, betul. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya. Jadi saya lihat kasus per kasus, artinya prosedur itu tergantung kasusnya. Dimana kalau itu adalah kasus yang urgen, maka saya segera mengambil keputusan. Tetapi kalau masih perlu pertimbangan atau perlu dipelajari kasus tersebut, maka saya menggali dari orang tersebut sehingga saya dalam pengambilan keputusan itu mengetahui latar belakangnya seperti apa. Ya, jadi kalau urgent itu berarti langsung diambil keputusan, okay? Betul. Kalau umpamanya ada pertimbangan-pertimbangan, berarti mempertimbangkan hal yang istilahnya paling baik untuk dilakukan. Betul, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan nomor selanjutnya ini Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Seperti beberapa waktu lalu kasus-kasus kita memiliki siswa yang prestasinya luar biasa, baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Beberapa siswa yang sudah berprestasi itu banyak meninggalkan pembelajarannya karena dia harus mengikuti latihan-latihan untuk mempersiapkan perlombaannya. Dengan begitu, beberapa guru mapel itu merasa keberatan karena kehadiran itu atau proses pembelajaran itu sangat menentukan penilaian. Tapi di sisi lain, anak ini membawa nama sekolah untuk prestasinya sehingga itu perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, saya sebagai kepala sekolah itu memanggil guru tersebut dan memahamkan kepentingan anak-anak ini yang berprestasi, yang membawa nama sekolah itu karena mereka sedang berjuang. Artinya proses pembelajarannya dialihkan kepada perjuangan anak ini untuk membawa nama baik sekolahnya. Begitu juga nanti untuk masa depannya gitu. Ya, apalagi untuk masa depannya karena dengan mereka berprestasi maka ada
sertifikat atau prestasi yang bisa digunakan untuk masuk ke jenjang level berikutnya. Terima kasih. Ye. Bagus ya Bu ya. Ye. Baik Ibu, Ye. untuk pertanyaan berikutnya, Hmm. apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat Ya. atau memiliki sebuah jadwal atau schedule untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Itu tadi kembali, kalau masalahnya urgen itu artinya segera diputuskan karena menyangkut mungkin kesehatan atau nyawa dan sebagainya, maka dengan waktu yang cepat saya harus bisa memutuskan. Tetapi kalau masih memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan itu masih bisa memiliki tenggang waktu tertentu, maka saya akan membuat schedule untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru untuk mulai menjelaskan, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman itu dengan waktu tertentu, sehingga proses pembelajaran di situ bisa terjadi, sehingga keputusan yang saya ambil itu dipahami oleh Bapak Ibu guru. Berarti istilahnya apabila urgent langsung Diputuskan. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, Ye. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, beberapa teman sejawat atau stakeholder yang berhubungan mungkin dengan prestasi anak tersebut, misalnya kalau olahraga itu di KONI, misalnya di OSN itu macam-macam ada, kalau biologi itu di TOPI dan sebagainya, itu yang menunjang atau faktor-faktor yang membantu saya untuk memutuskan bahwa yang diikuti anak-anak ini baik dalam prestasinya maupun baik untuk masa depannya. Jadi menjalin komunikasi Dengan stakeholder terkait dan juga dukungan dari teman-teman sejawat untuk memahami hal tersebut. Baik Ibu, jadi komunikasi dan kolaborasi gitu ya? Iya, yang jelas itu kolaborasi. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir ini Bu. Ye. Dari semua hal Bu yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat mungkin Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, dilema etika ini adalah benar melawan benar. Ketika keputusan yang saya ambil itu pasti benar, maksudnya benar digantikan dengan yang benar. Tetapi benar di situ itu kan menurut pandangan saya. Tetapi orang lain yang melihat mungkin belum tentu benar. Maka harus disinkronkan melalui kolaborasi dan komunikasi tadi tersebut. Nah, dengan adanya kolaborasi dan komunikasi tersebut, maka pemahaman-pemahaman itu bisa diikuti atau dipahami. Nah, itu pembelajarannya. Karena kalau tidak terjadi komunikasi atau kolaborasi, maka tidak sinkron tujuannya tadi. Baik Ibu, sungguh menyenangkan pembicaraan kita sore hari ini Bu. Jadi saya dari wawancara ini bisa mengambil kesimpulan Ibu, bahwasanya dalam pengambilan sebuah dilema etika itu berarti adanya komunikasi, kolaborasi dalam mengambil keputusan, dari keputusan benar menjadi keputusan mungkin yang paling benar yang disepakati oleh semua pihak Ibu. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya pada sore hari ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini dalam rangka perwakilan dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10, di mana saya mau mewawancarai Pak Roni sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Padang terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Gimana kabarnya Pak Roni hari ini? Alhamdulillah pada siang hari ini masih diberikan kesehatan.
rutinitas sebagai guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi kondisi dan kesehatannya insya Allah sangat-sangat baik. Alhamdulillah Ya. Terima kasih Pak Roni. Mohon maaf ini Bapak untuk waktunya hari ini mungkin saya mengganggu waktunya Bapak terkait dengan tugas kami yaitu modul 3.1 demonstrasi kontekstual terkait wawancara kepala sekolah. Ya. Baiklah Bapak, mari kita langsung kepada pertanyaan Pak terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sebagai kepala sekolah. Iya. Yang pertama Bapak, ini pertanyaan yang pertama. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau busukan moral? Jadi gini, terkait dengan identifikasi, saya sebagai seorang kepala sekolah di lembaga SDN 1 Padang ini tentunya terjadi beberapa permasalahan yang dimana dari permasalahan tersebut mau ataupun tidak kami harus menentukan suatu keputusan dan kebijakan, kan seperti itu. Yang pertama, kalau terkait dengan apa yang disampaikan bahwasannya di situ ada dilema etika dan ada bujukan moral. Diketahui bersama bahwasannya dilema etika itu adalah sesuatu yang di situ ketentuannya dari keputusan itu adalah benar dan benar. Kita harusnya mempertimbangkan mana yang diambil terlebih dahulu. Sebagai suatu contoh seperti ini yang terjadi. Pernah kejadian pada saat itu di sekolah kami ada siswa yang mengalami broken bone. Dari situ siswa tersebut tidak bisa untuk mengikuti pelajaran aktif setiap harinya karena dibawa oleh orang tuanya. Apakah dari itu nanti kami harus mengambil keputusan yang bagaimana? Ini harusnya merupakan suatu keputusan yang betul-betul untuk dipertimbangkan. Yang pasti dari hal yang ini untuk mengidentifikasi mana keputusan yang masuk ke dalam ranah dilema etika, mana yang masuk ke ranah bujukan moral, kami harus betul-betul menggunakan pemahaman yang sangat perspektif dan di situ ada ketentuan kolaborasi dari Bapak Ibu. Jadi dalam mengambil keputusan kami harus mengidentifikasi, setelah itu kami harus melihat kondisi permasalahannya, kami menggunakan ranah kolaborasi dari Bapak Ibu guru untuk menentukan ini masuk ke dalam permasalahan yang dilema etika atau yang bujukan moral. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi istilahnya memilahkan di kasus, Ya. jadi mengidentifikasi kasus-kasus itu apakah ini dilema etika atau bujukan Ya, moral. gitu. Terus yang kedua seperti contoh ada kasus siswa yang broken Oh, ya, terus dibawa kembali berarti sekolahan harus ada mampu memfasilitasi anak tetap belajar. ya. Itu yang melihat seperti Berarti itu. ada sebagai kepala sekolah istilahnya ini adalah sebuah dilema etika Iya. yang dimana nantinya Anda akan mengambil keputusan yang terbaik dari keputusan yang banyak itu. Ya, seperti itu. Baiklah Bapak, ini sekarang pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi ini kita ibaratkan dengan suatu contoh permasalahan yang terjadi. Kemarin ada beberapa Bapak Ibu guru yang di situ harus tidak bisa mengajar karena sesuatu hal di rumahnya, orang tuanya sakit, tetapi ketentuan anak-anak menerima materi pelajaran juga harus didapatkan. Ini kan sesuatu yang menjadi pertimbangan. Pertimbangan saya sebagai seorang kepala sekolah, saya harus mampu memberikan pelayanan terhadap guru yang di situ mampu untuk memfasilitasinya karena apa? Orang tuanya memang sakit keras. Yang kedua, kewajiban guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, memberikan pembelajaran kepada anak juga dijalankan. Ini bagaimana hal ini bisa kami lakukan untuk mengambil keputusan mana yang paling tepat? Yang pertama, kami mengajak komunikasi terhadap Bapak Ibu guru tersebut. Yang kedua, setelah kami menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan, kami mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa memberikan suatu solusi dan alternatif terhadap permasalahan ini.
permasalahan terkait dengan guru harus tetap memberikan pembelajaran bisa diatasi. Yang kedua, guru yang bersangkutan pun masih bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang anak untuk tetap menjaga orang tuanya yang sedang sakit keras. Jadi itu terjadi di sekolah saya. Bagaimana pada saat itu? Jadi ketika kami sudah melakukan komunikasi kepada guru yang bersangkutan, kami mengkolaborasikan bagaimana ini solusi yang tepat. Setelah itu dari hasil kolaborasi bersama Bapak Ibu guru memperbincangkan ini, diambil suatu keputusan untuk bisa dibantu dalam proses pemenuhan terhadap kegiatan pembelajaran anak agar tidak terbengkalai. Yang penting anak-anak ini tidak terbengkalai. Ya, jadi intinya bahwasanya guru itu mengajar mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak itu masih tetap terlaksana. Karena harus berpihak pada anak. Karena berpihak pada siswa seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terkait dengan langkah, prosedur, teknis dalam pengambilan keputusan, yang pertama yang selalu saya tekankan di sini, karena kepala sekolah sebagai suatu bentuk manajerial, di mana kepala sekolah tidak akan mampu berdiri sendiri untuk menjalankan suatu program yang ada. Yang pasti kolaborasi adalah kata kunci dari bagaimana ini semua akan berlangsung. Kolaborasi, setelah itu memberdayakan apa yang ada di sekolah, baik dalam bentuk aset, baik dalam bentuk tenaga kependidikannya dan lain sebagainya. Dari kolaborasi ini akan menciptakan suatu bentuk keharmonisan dalam berkeluarga, khususnya di lingkungan kedinasan SDN 1 Padang. Jadi seperti itu. Jadi aroma keluarga ini kami bawa sebagai langkah untuk berjalan bersama, menjalin program, membuat program yang nantinya dengan konsep bekerja dalam keluarga ini menjadi lebih mempunyai arti yang mendalam, dan hasilnya ya bisa dirasakan oleh bisa maksimal ya. Jadi kolaborasi itu memang penting ya, agar hasil apapun yang terjadi di SDN 1 Padang ini bisa maksimal ya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya seperti ini. Jadi tantangan yang terjadi itu, yang pertama memang kami harus betul-betul mempertimbangkan di antara pengambilan keputusan yang sifatnya benar dan benar, pasti di situ mempunyai alasan yang kuat untuk ini disampaikan sebagai suatu alasan agar permasalahan ini bisa didahulukan, kan seperti itu ya. Jadi pemilihan keputusan yang di situ masuk ketentuan ini juga benar, ini juga benar. Alasan ini harus memang betul-betul dicari titik kebenarannya. Dari alasan-alasan yang benar-benar ini kita akan melihat sejauh mana ketentuan alasan benar-benar ini untuk bisa dijadikan sesuatu yang urgent didahulukan. Jadi seperti itu Pak. Jadi istilahnya mencari yang memang sudah urgent untuk didahulukan. Ya. Jadi karena semua bentuk permasalahan ini pasti akan mengacu untuk kepentingan bersama. Baik Bapak, untuk yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya setempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Nah, jadi seperti ini. Sebetulnya di SDN 1 Padang ini ada suatu kegiatan yang di situ walaupun kegiatan itu masuk ke dalam ketentuan intrakurikuler ataupun kurikuler, kami itu membentuk suatu komunitas belajar. Jadi di dalam komunitas belajar tersebut, selain di situ dalam proses peningkatan kompetensi guru, kompetensi pembelajaran dan sebagainya, di samping kedua item ini, kami di situ kadang-kadang berbincang terkait dengan
umpan balik terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing guru. Jadi ketika ada 1, 2 Bapak Ibu guru yang mempunyai permasalahan, yang di situ dibutuhkan suatu pemikiran bersama untuk menemukan hasil yang maksimal, ranah ini yang akan kami gunakan. Jadi komunitas belajar ini kami manfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya dalam peningkatan kompetensi guru, tidak hanya dalam peningkatan kompetensi pembelajaran guru, tapi juga semakin mengakrabkan kami, semakin mengikat kami dalam suatu bentuk hubungan keluarga yang mana ketika satu ada permasalahan bisa diselesaikan bersama-sama. Jadi ini kami laksanakan setiap 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 1 kali. minggu 1 kali di akhir pekan. Di akhir pekan. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Jadi kalau umpamanya jadwal selain itu Pak, contoh seperti gathering atau family gathering atau keluarga itu gimana? Ada apa ada? Jadi kalau untuk hal itu entah yang sana ataupun kita ramah tamah di luar ini, kami memang agendakan tidak ada. Tapi kegiatan ini biasanya kita isi jam 7 sampai jam 12 itu adalah proses berakhirnya kegiatan pembelajaran bagi anak. Jam 12 sampai jam 2 kami gunakan untuk sesi kita omong-omong bareng, kita berbicara terkait dengan masalah keluarga, kita berbicara tentang masalah dunia pendidikan dan lain sebagainya. Jadi jadi setiap harinya itu kita tidak lepas dari komunikasi, kita tidak lepas dari berbicara bagaimana memanfaatkan waktu ini untuk bisa merubah tatanan pendidikan yang ada di SDN 1 Padang pada khususnya. Baik Bapak, cukup luar biasa gitu programnya dengan ini ya. Terus yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada. Jadi ketika dalam kasus dilema etika ataupun di situ satunya lagi itu Rujukan moral, kami biasanya menggunakan pemahaman terkait ini kasusnya masuk di ranah kelas atau masuk di ranah yang mana. Jadi di situ di dalam kelembagaan sekolah dasar kan ada di situ pemangku wali kelas 1, wali kelas 2, wali kelas 3 dan sebagainya. Nah, ketika nanti ini menjadi contoh permasalahan ini timbul di kelas 1, berarti mau tidak mau kami harus memanfaatkan betul, memaksimalkan guru kelas 1 untuk sebagai partner pengambilan keputusan. Pun ini akan terjadi di kelas-kelas yang lain ataupun di dalam skup yang umum yang situ melibatkan guru mata pelajaran. Jadi pengorganisasian terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan kebijakan kerja dan sebagainya ini sudah kami buat strukturnya. Jadi sehingga ketika ada 1-2 masalah kami mudah untuk langsung menemui siapa yang mempunyai tanggung jawab terhadap selain guru dari permapel atau guru kelas Pak, mungkin ada pihak-pihak yang lain. Ada. Biasanya gini, kalau memang di sini nanti skupnya terlalu lebar yang melibatkan wali murid dan sebagainya, kami akan berkomunikasi dengan paguyuban. Yang mana paguyuban itu kan sudah dibagi, ada paguyuban kelas 1, paguyuban kelas 2 sampai dengan paguyuban kelas 6. Setelah itu ada forum paguyuban untuk lembaga sekolah. Dan di dalam forum paguyuban ini nanti akan masuk unsur komite. Jadi hal yang seperti ini kami manfaatkan betul karena tidak mungkin kami mampu untuk mengakomodir semua. Jadinya di situ ada pembagian-pembagian yang lebih spesifik. Baik, jadi komite Pak ya. Istilahnya intinya pihak yang lain itu yang bisa membantu adalah komite. Baiklah Bapak, ini yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi seperti ini, dari permasalahan, dari pengalaman yang sudah terjadi
yang saya ambil adalah di antara keputusan yang ada, di antara beberapa permasalahan-permasalahan ada permasalahan yang harus didahulukan, yang urgent yang harus didahulukan. Dari permasalahan yang benar dan benar pasti ada yang paling benar. Dengan untuk memilih permasalahan mana yang harus didahulukan, ini sarana komunikasi, sarana kolaborasi menjadi hal yang wajib dan mutlak untuk saya lakukan. Karena apa? Mungkin ketika keputusan saya hanya bersumber dari saya sendiri, unsur kebenaran ini mungkin masih persentasenya masih kecil. Tetapi ketika kebenaran itu muncul dari suatu konsep-konsep perbedaan pemikiran yang di situ akan menjadi musyawarah untuk menemukan kata mufakat, kebenaran ini mungkin akan menjadi persentase yang sangat besar. Jadi dari hal itu perlu memang adanya identifikasi, setelah itu perlu analisis yang betul terhadap permasalahan itu, ruang komunikasi kita buka, ruang kolaborasi kita sediakan, yang akhirnya kemungkinan besar akan menemukan suatu solusi dan kebijakan yang di situ memang betul-betul bisa untuk semaksimal mungkin. Dan seperti itu. Ya, baiklah Bapak, ini perbincangan yang sangat menyenangkan. Ya, terima kasih. Yang Terima sangat kasih. menyenangkan ini. Sungguh apa ya Pak ya? Ini bisa mendapatkan sebuah ilmu atau wawasan pengetahuan di mana kita yang nantinya masih mempelajari ke depan terkait dengan pendidikan di program ini, jadi tahu bagaimana prosedur-prosedur, langkah-langkah dalam kita mengambil keputusan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Ya. atas waktunya Pak. Mohon maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu saja dari kami. Saya ucapkan sampai jumpa di